everyone, how are you today? We are so grateful, yeah. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Oke, saat ini kita akan membahas materi tentang persilangan dihibrid, yaitu dua sifat beda. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas persilangan monohibrid, yaitu persilangan pada satu sifat yang beda. Nah, kali ini Mendel menyilangkan kacang kapri dengan dua sifat yang beda, di mana kacang kapri yang pertama yaitu berbiji bulat berwarna kuning, dan untuk kacang kapri yang kedua yaitu berbiji kisut berwarna hijau. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Mendel telah menetapkan genotip untuk kacang kapri bulat kuning itu dengan B besar, B besar, K besar, K besar itu dominan, dan genotip untuk kacang kapri kisut hijau itu dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, di mana itu di sini resesif. Nah, berarti kalau kita gambarkan, gambarnya akan jadi seperti ini, ya kan? Dimana ini merupakan gambar dari biji bulat kuning disilangkan dengan biji keriput hijau. Nah, bagaimana persilangan dua sifat beda selanjutnya yang dilakukan oleh Mendel? Nah, di sini parental yang pertama, di mana kalian ketahui bahwa parental ini merupakan induk atau orang tua ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada simbol, ini merupakan simbol dari laki-laki dan ini merupakan simbol dari perempuan. Nah, berarti di sini untuk bulat kuning ini merupakan laki-laki dan kisut hijau ini merupakan perempuan. Nah, di sini fenotipnya yaitu ini merupakan bulat kuning dan ini kisut hijau, karena fenotip kan adalah sifat yang mudah diamati. Dimana kalau bulat kuning dan kisut hijau kita bisa lihat ya, kita bisa amati. Nah, genotipnya di sini seperti yang sudah menjelaskan tadi bahwa bulat kuning genotipnya adalah B besar, B besar, K besar, K besar, dan kisut hijau genotipnya adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, kemudian di sini kita tentukan gametnya. Nah, di sini didapatkan gametnya adalah B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, setelah kita mengetahui gametnya, kita silangkan ini. Nah, setelah kita silangkan ternyata didapatkan keturunan yang pertama yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, di mana ini merupakan biji bulat kuning. Karena di sini ternyata yang lebih dominan adalah biji bulat kuning. Sehingga di sini semua keturunan yang pertama itu didapatkan berbiji bulat dan berwarna kuning. Oke, nah di sini kita akan lanjut dengan mencari F2. Tadi kan kita sudah mendapatkan nilai dari F1 atau keturunan yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan F2 atau keturunan yang kedua? Nah, seperti yang sudah pernah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mencari F2 itu kita menyilangkan F1 dengan F1. Nilai dari F1 dengan nilai F1. Berarti di sini untuk parental yang kedua atau induk yang kedua, induk pada keturunan yang kedua, berarti nilai dari F1 kita silangkan dengan nilai dari F1, di mana nilai F1 kan dia adalah bulat kuning, ya kan, berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, di mana fenotipnya di sini adalah bulat kuning dengan bulat kuning, ya kan. Terus genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus B besar, B kecil, K besar, K kecil, karena sama ya, di sini bulat kuning dua-dua. Nah, di sini kita akan menentukan gametnya. Nah, gametnya di sini didapatkan yaitu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Nah, sama halnya juga dengan di sini demikian, karena sama kan bulat kuning, yaitu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Nah, dengan demikian dari gamet ini kita bisa lihat alel atau pasangan gennya di sini adalah B besar, K besar, dia berpasangan dengan B besar, K besar. B kecil dengan K besar, dia berpasangan dengan B kecil, K besar juga. Terus B besar, K kecil berpasangan dengan B besar, K kecil. Terus jelas B kecil dengan K kecil berpasangan dengan B kecil, K kecil. Nah, di sini berarti kalau kita akan membuat tabel, dia akan jadi seperti ini, ya kan? Nah, di atas ini B besar, K besar, B kecil, K besar, dan seterusnya. Yang ini kita pasangkan dengan yang ini. Jadi ini di sini, terus ini di sebelah sini. Nah, dengan demikian di sini kita bisa mendapatkan, kalian bisa lihat dari tabel ini kalau kita silangkan dia akan jadi seperti ini. Kalau kita silangkan dia akan jadi seperti ini. Kita silangkan ini dengan ini dia akan jadi seperti ini. Kita silangkan ini dengan ini dia akan jadi seperti ini. Nah, dan seterusnya kalian bisa lihat di sini keterangannya di sini
Dengan tabel ini kita bisa mendapatkan hasil F2 itu sama dengan ada 9 bulat kuning. Coba kita lihat kalau benar ada 9 bulat kuning. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya, 9 bulat kuning. Terus 3 bulat hijau. Gambarnya yang seperti ini. Bulat hijau, 1, 2, 3. Benar. Terus setelah itu 3 keriput kuning. Coba kita lihat 3 keriput kuning. 1, 2, 3. Benar ya. Terus setelah itu 1 keriput hijau. Gambarnya seperti ini. 1 keriput hijau. Nah, ini. Nah, jadi di sini dengan demikian didapatkan perbandingannya dari persilangan ini pada F2 didapatkan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Mendel yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita bahas tadi, di situ Mendel membuat sebuah kesimpulan, di mana kesimpulannya setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus yang lain pada pembentukan zigot. Nah, kesimpulan ini dikenal dengan nama hukum perpaduan bebas atau hukum 2 Mendel.